Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video dengan tema yaitu Microsoft Office PowerPoint 2007. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri, nama saya Syedi Laia dari jurusan Budidaya Praira. Nah, video ini dibuat sebagai syarat untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan yang diasuh oleh dosen Ibu Dwi Amalia. Video ini dibuat berdasarkan kelompok, jadi saya dibantu oleh kedua teman saya yaitu Debbie Rusadi dan Ricky Gunawan. Nah, kami akan memaparkan materi, jadi kami minta maaf bila ada nanti kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan materi maupun penggunaan bahasa serta penyampaian kata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oke, langsung saja kita akan simak videonya. Terima kasih. Baik, masuk kita pada bagian yang pertama atau judul besar yaitu Microsoft PowerPoint. Pengertian daripada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini adalah program andalan Microsoft yang ditunjukkan untuk membantu pengguna mempresentasikan sebuah karya hasil ataupun dokumen terkait. Kedua yaitu fungsi Microsoft PowerPoint. MS PowerPoint adalah salah satu program besutan Microsoft yang dibuat untuk membantu mempresentasikan hasil kerja Anda. Di program ini pengguna dapat menggunakan slide untuk memaparkan informasi kepada para audiensi. Ketiga yaitu manfaat daripada PowerPoint. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua membantu mendesain slide menjadi lebih atraktif. Yang ketiga membuat audiensi lebih fokus dengan informasi yang akan ditampilkan. Selain daripada itu, Microsoft PowerPoint ini juga memiliki sejarah atau mempunyai sejarah, yaitu program ini dikembangkan pertama kali oleh Dennis Austin dan Thomas Rudkin. Keduanya merupakan pekerja dari Forbes Hall Inc. Program ini diperkenalkan dengan nama MS PowerPoint. Sebelum nama MS PowerPoint ini terbentuk, sebelumnya namanya disebut sebagai Presenter. Tapi karena semakin ada kemajuan sehingga program ini mengalami pergantian nama yang dilakukan pada tahun 1987 atas saran Robert Gawkins. Nama seperti yang sekarang adalah MS PowerPoint. Nah, pada tahun 1990 MS PowerPoint ini pertama kali diluncurkan pada saat itu bersama dengan perilisan Windows 3.0 pada saat itu. MS PowerPoint belum secanggih dan semudah sekarang. Program satu ini hanya memiliki fitur untuk mengoperasikan ke slide berikutnya saja. Jadi itu adalah beberapa penjelasan singkat mengenai pengertian, manfaat, serta fungsi dan sejarah daripada Microsoft PowerPoint. Baik, masuk kita pada pembahasan yaitu Microsoft Office PowerPoint 2007. Nah, di sini saya akan membahas beberapa bagian yang nanti yang akan kita bahas pada Microsoft PowerPoint 2007 ini. Yang pertama yaitu pembuatan slide master, yang kedua pengisian konten atau materi pembelajaran, yang ketiga pembuatan evaluasi dan daftar pustaka, dan kelima penambahan hyperlink. Seterusnya menambahkan transisi di setiap slide, seterusnya membuat teks berjalan di PowerPoint 2007, dan yang terakhir membuat animasi awan bergerak. Itu adalah beberapa yang akan kita bahas pada PowerPoint 2000 MS PowerPoint 2007 ini. Dan slide master. Berikut langkah-langkah pembuatan slide master pada Microsoft PowerPoint 2007. Yang pertama adalah buka program Microsoft PowerPoint 2007. Seperti gambar di bawah ini. Kedua, klik menu Insert, kemudian klik Space, pilih Rectangle. Dan ketiga, letakkan kursor pada bagian atas slide presentasi. Tariklah dari pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan bawah sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Langkah keempat yaitu jika ingin mengganti warna, klik dua kali pada kotak yang baru saja dibuat, pilih gambar di atas teks paste stylus dan pilih warna kesukaan Anda. Itu nanti terserah Anda mau pilih yang mana. Seterusnya, gunakan menu insert yang sama. Kita masukkan spaces jenis oval sehingga tampilannya menjadi seperti berikut. Kemudian klik menu insert, kemudian klik space, pilih border, rectangles, dan letakkan seperti pada gambar berikut. Kita dapat mempermudah multiplikasi rotor rectangles atau bentuk spaces yang lain dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl D. Seterusnya klik menu insert, kemudian klik space. Pilih Action Buttons, Home. Letakkan di kanan atas slide presentasi. Pilih Hyperlink to First Slide. Klik OK jika sudah selesai. Seterusnya,
menggunakan spasi yang lain. Jika dapat membentuk tampilan seperti berikut untuk menu home, standar kompetensi, dan lain-lain, kita dapat memasukkan teks tersebut dengan mengklik spas rounded rectangles, kemudian klik kanan dan pilih edit text. Seterusnya, tambahkan teks yang dibuat di luar slide presentasi, kemudian letakkan atau geser pada bagian atas kiri slide presentasi. Teks yang ditambahkan dapat berupa seperti Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan mata kuliah Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan. Untuk menambahkan teks, kita dapat menggunakan text box pada menu insert. Nah, tampilan akhir setelah semua langkah dikerjakan yakni seperti berikut. Sesampai di sini, langkah ini template presentasi Anda sudah lengkap. Kemudian, template tersebut akan dipindahkan ke slide master. Tekan Ctrl A untuk menyeleksi semua objek pada slide presentasi. Kemudian tekan Ctrl X, buka menu View, pilih slide master. Pilih slide yang paling atas, setelah itu Ctrl F lagi. Nah, habis itu kita akan menutup template yang telah kita buat. Kita dapat mengklik Close Master View. Sampai dengan langkah ini, slide master sudah berhasil dibuat. Dan setiap kali neo slide, kita akan memperoleh template presentasi yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk selalu menyimpan file Anda ya. Setelah kita selesai menggunakan atau pengisian pada slide master, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pengisian konten atau materi pembelajaran. Nah, langkah-langkah daripada pengisian konten atau materi pembelajaran yaitu yang pertama, klik insert, pilih text box, tambahkan teks di bagian tengah presentasi pada halaman pertama. Slide pertama ditambahkan informasi, judul media pembelajaran, semester, kelas, dan penyusun media pembelajaran. Atur sesuai dengan keinginan Anda. Rata kiri bisa juga dengan rata kanan atau dengan tengah. Dengan menggunakan cara yang sama, kita slide kedua dengan membuat konten dari SK atau KD seperti berikut. Tambahkan slide untuk materi seperti berikut, seperti gambar yang di bawah ini. Kemudian isikan konten materi sesuai dengan keinginan Anda. Di sini akan kita tampilkan video motivasi bagaimana kerja otak dalam format MP4. Format video yang didukung oleh PowerPoint adalah seperti MP4, AVI, MPG, dan SWF dan EWMN. Nah, di layar monitor kita akan muncul seperti gambar di bawah ini. Nah, akan muncul kotak dialog untuk menanyakan apakah video tersebut akan dimulai secara otomatis atau ketika diklik, pilih tombol when, klik cut. Seterusnya, ketika kita ingin menampilkan video tersebut, kita tinggal mengklik video dalam slide tersebut, maka video tersebut akan tampil. Seterusnya tambahkan slide jika Anda menginginkan slide masih kurang. Ulangi langkah ini sampai semua materi pembelajaran Anda dapat dimuat di slide presentasi. Seterusnya masuk kita pada bagian yang ketiga, yaitu pembuatan evaluasi dan daftar pustaka. Nah, di sini juga kita menggunakan langkah-langkahnya. Untuk membuat slide evaluasi, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah buatlah slide seperti tampilan berikut dengan menggunakan text box, insert, spas, dan rectangular. Kemudian, cobalah buat soal nomor 2 dan seterusnya sesuai dengan keinginan Anda. Untuk tetap menjaga layout pilihan ganda seperti sebelumnya, kita dapat menggunakan langkah mudah sebagai berikut. Pada bagian sebelah kiri, tampilan PowerPoint ada menu slide dan online. Seterusnya, kita akan kita klik kanan pada slide yang berisi soal dengan pilihan ganda tersebut, kemudian pilih duplicate slide. Selanjutnya, kita tinggal mengganti soal nomor 2 dan seterusnya, baik soal nomor 3, soal nomor 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Langkah selanjutnya lagi, membuat halaman jawaban benar dan salah. Nah, kita bisa menyisipkan gambar pada halaman tersebut. Misalnya, untuk jawaban salah, buat slide baru, kemudian buat kata-kata seperti berikut dan sisipkan gambar sedih. Ya ampun, sedih banget ya. Yang telah disediakan dengan mengklik insert, kemudian pilih sebuah gambar dan masukkan gambar dari folder yang telah kita pilih.
Nah, setelah kita menyisipkan gambar, tampilannya seperti berikut. Ops, jawaban salah. Setelah kita membuat slide jawaban salah, selanjutnya kita membuat slide jawaban benar. Ulangi langkah pada poin 5 dan ke-6, kemudian sisipkan gambar senang. Tampilannya seperti begitu juga. Selamat, jawaban benar. Nah, di sini untuk membuat slide daftar pustaka ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah buatlah slide seperti tampilan berikut dengan menggunakan text box. Selanjutnya isikan semua daftar pustaka yang menjadi referensi materi yang Anda buat. Tampilannya seperti berikut, isi daftar pustaka di sini, isi daftar pustaka di sini. Selanjutnya adalah penambahan hyperlink. Nah, hyperlink di sini dapat diartikan sebagai media presentasi yang dapat memberikan kemudahan menghubungkan sebuah file yang berbeda atau menghubungkan slide-slide pada satu file PowerPoint. Langkah-langkah penambahan hyperlink adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penambahan hyperlink, kita kembali lagi ke slide master. Perlu diingat bahwa slide urutan pertama yang dapat kita ubah, kemudian kita dapat memilih home, SK atau KD, materi, evaluasi, dan daftar pustaka untuk ditambahkan hyperlink seperti gambar di bawah ini. Kemudian pilih menu insert, pilih hyperlink atau kita menggunakan cara lain yakni dengan klik kanan pada tombol yang akan kita hubungkan dengan slide, kemudian pilih hyperlink dan akan muncul pilihan seperti gambar berikut. Kemudian pilih place in this document. Kemudian di samping pilihan tersebut akan muncul semua slide yang tercantum pada PowerPoint yang dibuat sebagai awalan kita. Di sini adalah contoh pada home, karena home ini akan dihubungkan ke slide nomor 1 sehingga kita harus pilih slide 1, klik tombol OK. Langkah kelima yaitu ulangi langkah 1-3 pada SK, SD, materi, evaluasi, dan daftar pustaka untuk penambahan hyperlink pada slide yang bersesuaian. Nah, seterusnya untuk membuat pilihan ganda menjadi lebih interaktif, kita dapat membuat hyperlink di antara pilihan jawaban yang ada di dalam soal. Seperti hyperlink telah dibuat untuk semua tombol yang ada di slide master dan ditutup slide master. Setelah muncul pilihan tersebut, kita pilih hyperlink to, kemudian pilih slide lagi, dan akan muncul pilihan seperti gambar di bawah ini. Kita dapat menambahkan suara sound dan highlight. Klik sebagai penambahan interaksi di dalam tombol pilihan ganda. Seterusnya ulangi langkah yang sama untuk menghubungkan antara tombol yang benar dan jawaban yang benar. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam pengisian hyperlink. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu menambahkan transisi di setiap slide. Nah, langkah yang pertama yaitu buka terlebih dahulu aplikasi PowerPoint 2007. Selanjutnya ketikkan kata-kata sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, I love you, aku cinta kamu. Kemudian buatlah slide baru dan isi sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Seperti yang tadi, I love you, aku cinta kamu. Nanti kau bisa kirim sama pacarmu, tapi yang bagi yang jomblo sabar saja. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu kita masuk pada tahap penambahan transisi. Pada slide pertama kemudian pilih menu animation, pilih transition to delete slide, pilih transisi sesuai yang kita inginkan. Setelah transisi tertentu dipilih, maka transisi sudah diterapkan pada slide. Perhatikan gambar di bawah ini. Langkah yang keempat yaitu pilih animasi. Kemudian memberikan efek suara pada transisi yang berjalan dengan cara pilih animation, pilih transition sound, pilih suara yang ada pada pilihan tersebut. Perhatikan gambar berikut. Seperti gambar ini, dan kemudian klik Add Horse Sound untuk memilih efek suara pada folder sendiri yang telah tersedia pada laptop Anda. Selanjutnya tetap ulangi lagi langkah ketiga sampai kelima pada slide berikutnya, maka nanti akan hasilnya seperti yang kita inginkan. Selanjutnya masuk kita pada bagian yang terakhir yaitu membuat teks berjalan di PowerPoint 2007. Teks berjalan biasanya ditayangkan di televisi sebagai informasi, biasa disebut dengan notice card. Di bawah ini merupakan trik atau cara membuat animasi teks berjalan atau news sticker di MS PowerPoint 7. Yang pertama adalah buka PowerPoint 2007 Anda dan buat sebuah slide baru. Kemudian letakkan kursor pada bagian bawah slide presentasi. Tariklah dari pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan bawah sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Yang ketiga itu buatlah sebuah garis horizontal di paling bawah slide dengan menggunakan rectangle
sapi dan buatlah sebuah tulisan menggunakan text box. Letakkan text box Anda di atas garis horizontal yang telah kita buat tadi, dan ketika teks yang akan dijadikan animasi teks berjalan, lihatlah gambar di bawah ini. Setelah semua langkah dilewati, selanjutnya kita geser text box yang berisikan tulisan tadi ke bagian luar sedikit. Lihatlah gambar seperti di bawah ini. Nah, seperti gambar di bawah ini. Dan selanjutnya kita akan memasang animasi untuk membuat tulisan yang telah kita buat tadi bergerak. Selanjutnya jangan lupa untuk klik menu Animations, kemudian klik Custom Animation, pilih Add Effects. Setelah langkah nomor 6 dilakukan, klik Extrude, kemudian klik More Effects, pilih Fill In, dan klik OK. Setelah langkah 7, maka akan tampil pada kostum animasi sebuah nama dari efek animasi yang telah kita buat, seperti gambar yang di bawah ini. Terusnya klik 2 kali pada nama efek animasi yang telah kita buat dan akan tampil seperti gambar berikut. Seterusnya pada menu Effects, pilihlah Direction, kemudian pilih Frog Rig. Habis itu selanjutnya klik menu Timing, kemudian aturlah seperti gambar di bawah ini dan klik OK bila telah selesai mengaturnya. Setelah itu baru membuat efek tulisan berjalan selesai. Sebagai catatan, untuk membuat efek tulisan berjalan dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari pojok ke kanan ke pojok kiri dan sebagainya dapat diatur melalui menu Effects Direction. Seterusnya masuk kita pada bagian yang terakhir, yaitu membuat animasi awan bergerak. Langkah yang pertama itu buatlah sebuah persegi panjang sebagai latar belakang bentuk langit. Klik Insert Space Rectangles. Kemudian tarik dalam selide hingga membentuk persegi panjang. Setelah itu buatlah matahari dengan cara seperti membuat garis, membuat langit di atas. Seterusnya buatlah awan dengan cara seperti sebelumnya. Kemudian pilih bentuk awan dan gambarlah awan pada langit seperti gambar yang di atas. Selanjutnya yaitu membuat awan dan matahari bergerak. Nah, dengan cara klik objek yang ingin dibuat bergerak. Dalam hal ini yang pertama kita pilih adalah awan, kemudian klik Animations, Custom Animations. Setelah itu klik Add Effects, Movement Left. Ini bertujuan agar objek yang kita berikan efek bergerak seperti horizontal ke arah kiri. Ulangi langkah ini pada awan-awan lainnya juga. Setelah itu atur jauh perpindahan awan dengan menarik panah berwarna merah agar semakin menjauh dengan panah berwarna biru. Kemudian tarik dalam selide hingga membentuk persegi panjang. Setelah itu buatlah matahari dengan cara seperti membuat garis, membuat langit di atas. Seterusnya buatlah awan dengan cara seperti sebelumnya, kemudian pilih bentuk awan dan gambarlah awan pada langit seperti gambar yang di atas. Selanjutnya yaitu membuat awan dan matahari bergerak. Nah, dengan cara klik objek yang ingin dibuat bergerak. Dalam hal ini yang pertama kita pilih adalah awan, kemudian klik Animations, Custom Animations. Setelah itu klik Add Effects, Movement Left. Ini bertujuan agar objek yang kita berikan efek bergerak seperti horizontal ke arah kiri. Ulangi langkah ini pada awan-awan lainnya juga. Setelah itu atur jauh perpindahan awan dengan menarik panah berwarna merah agar semakin menjauh dengan panah berwarna biru. Nah, untuk membuat awan bergerak bersamaan, klik awan, kemudian klik tanda panah yang terdapat pada kolom start, kemudian pilih With Previous. Ulangi langkah ini pada awan-awan lainnya juga. Nah, seperti juga dengan matahari, untuk membuat matahari bergerak hampir sama dengan cara membuat awan bergerak, hanya saja arah perpindahannya yang kita ubah. Kemudian klik Add Effects, Movement Left. Tujuannya agar objek yang diberikan efek bergerak secara vertikal ke atas. Selanjutnya, langkah berikutnya itu untuk membuat objek bergerak berkali-kali. Klik kanan pada Animation Effects yang telah ditambahkan, kemudian pilih Timing. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kemudian ubah tulisan None pada kolom referral dengan mengklik tanda panah, lalu pilih Until Add Off Slide, kemudian klik OK lagi. Nah, ulangi langkah ini pada Animation Effects yang lainnya. Animasi awan berjalan telah selesai. Untuk menjalankan, tekan F5. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.